Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Halo pemirsa, berjumpa lagi bersama kami di Kifah Para Cirimpuan. Semoga pemirsa semua sehat selalu dan tetap istiqomah dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kita lanjutkan program kita kali ini yang berjudul Tausiah Islami. Seperti biasa, di samping saya telah hadir Ustaz kita, Ustaz Ahmad Rifai Harahap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz. Dipersilahkan Ustaz Rifai untuk memberi tausiahnya. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafah. Salatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Ayuhal ikhwah, rahimakumullah. Kali ini kita coba mengkaji satu ayat dalam Al-Quran, yaitu tepatnya surah An-Nisa ayat 59. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jalika khairu wa ahsanu ta'wila. Beberapa ikhwan kita dengan menyampaikan bahwa ayat ini adalah khitabnya kepada kita orang-orang beriman itu untuk mentaati Allah, mentaati Rasulullah, dan mentaati ulil amri. Tapi kali ini coba kita simak, ya, coba kita kaji pelan-pelan bagaimana makna daripada ayat ini. Dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, yang khitabnya itu adalah kepada segenap atau seluruh orang-orang yang beriman. Kemudian ati Allah wa ati Rasul, diperintahkan untuk mentaati Allah dan mentaati Rasul. Kemudian dilanjutkan dengan wa ulil amri minkum. Dilanjutkan, disambung dengan hanya dengan waw atau itu, dan tidak ada kata atiun. Bagaimana kita memahami ayat ini? Coba kita simak lagi salah satu ayat Allah di dalam surah Al-Baqarah yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikala. Al-ayah. Yang artinya adalah barang siapa memusuhi Allah dan para malaikatnya dan rasulnya dan Jibril dan Mikail, gitu. Nah, di situ dikatakan barang siapa memusuhi Allah dan para malaikatnya. Kemudian di akhir tadi itu dikatakan dan Jibril dan Mikail. Apakah Jibril dan Mikail itu bukan dari para malaikat? Jelas mereka adalah bagian dari para malaikat. Bahkan mereka adalah para malaikat yang termasuk yang paling utama di antara seluruh para malaikat, gitu. Namun apa makna daripada ayat ini disusun demikian adalah mengandung suatu kaidah, yaitu kaidahnya zikrul khas ba'dal am, yaitu menyebutkan yang khusus setelah yang umum, gitu. Jadi ayat ini adalah berkenaan dengan orang-orang Yahudi, di mana mereka banyak memusuhi para nabi dan mereka sangat membenci malaikat Jibril. Kenapa mereka membenci malaikat Jibril? Karena ketika Jibril datang kepada para nabi itu selalu membawa perintah, dan orang-orang Yahudi ini tak suka diperintah. Makanya mereka sangat benci dan memusuhi malaikat Jibril. Mereka memusuhi para nabi, seluruh para malaikat, tetapi yang paling mereka tidak suka, yang paling khusus mereka tidak suka, yang mereka benci adalah malaikat Jibril, karena selalu membawa perintah. Dan sifat orang Yahudi ini mudah-mudahan tidak ada yang melekat pada kita. Kita selalu mendongkol, gitu. Ketika ada perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, apalagi itu sesuatu yang wajib, dan kewajiban itu adalah kewajiban yang sangat besar, ya.
Mudah-mudahan kita terlindung dari sifat-sifat yang demikian. Nah, kembali ke ayat tadi. Nah, di situ kaidahnya itu menunjukkan itu mengatakan sesuatu yang khusus setelah yang umum tadi, bahwa kebencian orang Yahudi itu terlebih sangat kepada malaikat Jibril gitu. Nah, coba kita kembalikan kepada surah An-Nisa 59 tadi. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, wa ulil amri minkum. Zikrul khas ba'dal am. Menyebutkan yang khas setelah yang umum. Yang khas di sini adalah ulil amri. Ya. Yang umumnya adalah seruan ya kepada orang beriman agar mentaati Allah dan mentaati Rasul, wabil khusus kepada ulil amri yang berada di antara orang-orang yang beriman. Ya, sudah mafhum mungkin ya kita saudara-saudara sekalian. Kemudian diperjelas lagi dengan lanjutan ayat itu, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Maka apabila ada permasalahan, perselisihan di antara kalian, antara orang beriman tadi secara umum dan ulil amri yang ada di tengah-tengah orang beriman itu, farudduhu ilallahi wa rasul. Maka kembalikan kepada Allah dan Rasul. Maka urusan itu dikembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Artinya hukum Allah, syariat Islam itu wajib menjadi makois, menjadi standar tempat kembali kita menyelesaikan segala permasalahan. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Di situ in yang berarti syartin, ya. Jika kalian beriman kepada Allah dan yaumil akhir, gitu. Jadi secara mukhalafatnya, ya kalau kita nggak mau mengembalikan segala sesuatu kepada Allah dan Rasul, kepada Al-Quran dan As-Sunnah, itu bagaimana iman kita kepada Allah dan Rasul dan yaumil akhir? Kan maknanya seperti itu. Kemudian dilanjutkan dengan jalika khairu wa ahsanu ta'wilah. Yang demikian itu lebih baik, lebih utama dan lebih baik akibatnya, kata Allah gitu. Dan ketika permasalahan tidak kita kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, kepada Al-Quran dan As-Sunnah, itu dampaknya itu sangat banyak diperingatkan oleh Allah, diperingatkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya. Di antaranya satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Di situ Rasulullah SAW bersabda, ya ma'asyaral muhajirin khamsun idza batalaitum bihinna wa'udzu billahi an tudrikuhunna. Rasul mengatakan, wahai para muhajirin, ada 5 perkara yang menyebabkan kehancuran. Jika kalian menemui 5 perkara tersebut, aku berlindung kepada Allah agar kalian tidak menemuinya atau tidak ditimpa oleh 5 perkara tersebut, kata Rasulullah SAW. Yang pertama, kata Rasulullah SAW adalah, lam tazharil fahisatu fi qaumin qattun hatta yu'linu biha illa fasafihimut ta'un wal auja'u allati lam takun madut fi asbaqihim alladzina madaw. Yang maknanya adalah tidaklah nyata pada suatu kaum perbuatan fahisah, ya, perbuatan keji pada suatu kaum, hatta yu'linu biha, sampai perbuatan itu benar-benar nyata, terlihat jelas di tengah-tengah suatu kaum itu, kecuali, kata Rasulullah, akan tersebar penyakit ta'un. Kita lihat pada hari ini ketika perbuatan keji, zina, seks bebas, LGBT itu merajalela, itu dampaknya banyak penyakit-penyakit seperti HIV/AIDS, cacar monyet dan seterusnya merebak di kalangan manusia. Bahkan obatnya itu sampai hari ini belum diketemukan, dan dampaknya ini juga bisa menyebar kepada orang-orang yang tidak melakukannya. Jadi ini 14 abad yang
lalu ini sudah diperingatkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian kata Rasulullah, wal auja'ul lati lam takun madot fi asbaqihim alladzina madaw, dan akan ditimpakan suatu bencana kelaparan di mana kelaparan itu belum pernah terjadi kepada nenek-nenek moyang mereka sebelum mereka, kata Rasulullah. Kemudian yang kedua, walam yankudul mikyala wal mijana illa ukhiju bisinina wa siddatil mu'nah wa juris sultani alaihim, kata Rasulullah. Dan tidaklah mereka menipu atau mengurangi takaran dan timbangan, kecuali aku akan menimpakan suatu kehidupan yang sulit dan kesempitan hidup, dan penguasa yang zalim dan penguasa yang zalim akan sewenang-wenang terhadap mereka, kata Rasulullah. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah memperingatkan, walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'al qitara minas sama'i walau lal bahaimu lam yumtarun. Tidaklah mereka menahan zakat dari harta-harta mereka, kecuali Allah akan menahan hujan turun kepada mereka dari langit. Seandainya bukan karena hewan ternak, pastilah hujan itu tidak akan diturunkan oleh Allah sama sekali. Kemudian yang keempat, kata Rasulullah di dalam hadis ini, walam yankudul ahdallahi wa rasuli illa sallallahu alaihi adwan min ghairihim fa akhadhu ba'da ma fi aidihim. Kata Rasulullah, tidaklah mereka melanggar perjanjian kepada Allah dan Rasulnya, kecuali Allah akan menjadikan musuh-musuh dari luar kalangan mereka menguasai mereka. Fa akhadhu ba'da ma fi aidihim, sehingga musuh-musuh mereka tersebut mengambil apa-apa yang ada pada tangan-tangan mereka. Ini benar-benar terjadi, saudara-saudara sekalian. Pada hari ini kaum muslimin meninggalkan atau melanggar perjanjian kita dengan Allah dan Rasul. Apa perjanjian kita? Adalah keterikatan kita kepada syariatnya. Pada hari ini kaum muslimin mengambil ideologi lain, yaitu ideologi ra'sumaliyah atau kapitalisme, sehingga benar orang-orang yang memusuhi kita, negara-negara imperialis yang sekarang menguasai kaum muslimin, dan mereka mengambil segala sumber daya alam, kekayaan alam yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita di dalam bumi, di atas bumi, bahkan di lautan, sekarang diambil oleh negara-negara imperialis yang memusuhi kita. Ini benar nyata dari peringatan Rasulullah SAW dalam hadis ini. Kemudian yang kelima, Rasulullah mengatakan, wa man lam tahkum a'immatuhum bi kitabillahi wa yatakhayyaruna mimma anzalallahu illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Kata Rasulullah, selama pemimpin-pemimpin mereka tidak berhukum dengan kitabullah dan memilih yang terbaik dari apa yang Allah turunkan, maka Allah akan menjadikan ba'sahum bainahum, kesulitan atau musibah yang banyak menimpa di antara mereka, kata Rasulullah SAW. Kemudian di salah satu hadis juga yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la, Rasulullah SAW bersabda, ma dhaharu fi qaumin az-zina war riba illa ahallu ala anfusihim azaballah. Tidaklah nyata perbuatan pada suatu kaum zina dan riba, kecuali mereka telah menghalalkan atas diri mereka azab Allah. Coba kita lihat sekarang perzinahan, maksiat merajalela, kemudian riba, ya, yang menjadi sumber masalah di dalam masyarakat kita itu. Bahkan negara kita terlilit hutang riba kepada asing. Kemudian masyarakat kita juga terlilit riba kepada bank-bank negara dan kemudian juga bank-bank swasta. Ini menjadi suatu masalah yang sangat
sangat genting sekali pada hari ini. Rakyat kita ekonominya susah, kemudian para bank-bank keliling ya atau tetangga-tetangga bilang itu adalah bangke katanya, bank keliling gitu, menawarkan dengan segala macam cara, itu serba salah katanya. Ekonomi kita susah, kita butuh bayar kontrakan, kita butuh modal untuk usaha gitu. Jadi mau tidak mau kita mengambil hutang-hutang riba tersebut, sehingga utang ditimpa utang, gali lubang tutup lubang, ini banyak terjadi di masyarakat kita. Bahkan yang paling celakanya itu banyak itu berantem antara nasabah dan karyawan banknya tersebut. Bahkan tidak sedikit terjadi pembunuhan antara nasabah dan petugas bank-bank riba tersebut. Itu yang terjadi pada hari ini. Kenapa itu semua terjadi? Karena kita tidak farduhu ilallahi wa rasul. Tidak mengembalikan segala urusan kita, segala aturan kita kepada Allah dan Rasulnya. Jadi dampaknya suatu keburukan ini akan berakhir ketika kita mengembalikan segala sesuatu kepada Allah dan Rasul. Dengan kata lain, ketika kita menjadikan Islam menjadi solusinya. Oleh karena itu, ikhwani fillah, rahimakumullah, mudah-mudahan penyampaian saya yang singkat ini bisa bermanfaat bagi kita dan menjadi penyadaran untuk kita semua, ya, agar kita kembali kepada Allah dan Rasul dan sampaikan dakwah ini, seruan ini kepada saudara-saudara kita yang lain, agar rahmat Islam segera tersebar di negeri kita yang tercinta ini dan menjadi amal ibadah bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih penyampaian Ustaz. Sama. Kita bisa mengambil kesimpulan dari penyampaian Ustaz ini bahwasanya jika kita menjauh dari Islam, maka kenistaan dan kehinaan akan menimpa kita semua. Maka oleh dari itu kita tidak boleh menjauh dari Islam, karena Islam adalah solusi dari segala-galanya, dan Islam adalah way of life, yaitu jalan hidup. Sekian saja yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa di like, komen, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.